Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa kelas 7 SMP 5 Kota Tangerang Selatan. Perkenalkan, nama saya Bu Eti yang akan mengajar matematika di kelas 7. Gimana? Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap protokol kesehatannya dijaga yang 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, yang akan kita pelajari kali ini di bab pertama kelas 7 adalah materi bilangan bulat. Nah, di sini bilangan bulat itu ada macam-macamnya loh. Jadi ada bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang namanya bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini adalah bilangan asli yang ditambah bilangan 0. Jadi kalau bilangan cacah mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat. Nah, ini yang akan kita pelajari. Bilangan bulat itu adalah bilangan cacah yang kita tambah dengan bilangan negatif. Jadi di dalam bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Nah, yang selanjutnya ada bilangan rasional ini. Jadi bilangan bulat ini masuk ke dalam bilangan rasional ditambah dengan bilangan pecahan. Pecahan akan kita bahas juga di materi selanjutnya setelah bilangan bulat. Contoh pecahan tuh kayak seperti apa sih? Nah, ini ya, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Atau juga boleh dengan bilangan desimal. Misalkan 0,75. Asal bilangan desimalnya bisa dijadikan pecahan. Kayak 0,75 ini nih. 0,75 kalau dijadikan pecahan menjadi 3/4. Atau bisa juga bilangan akar, tapi yang bisa diakarkan. Contohnya akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Ya, 3 berarti itu termasuk bilangan rasional. Akar 4 misalkan. Akar 4 itu berapa? 2. Nah, 2 juga bisa termasuk ke dalam bilangan rasional. Nah, bilangan ada juga namanya bilangan irasional. Nah, irasional ini adalah contohnya misalkan akar 2. Akar 2 itu kan nggak bisa diakarkan kan? Nah, sama nilai V. V itu kan 3, 1, 4, 5, 6. Itu yang kalian tahu itu V itu kan 3,14. Sebenarnya masih panjang. Nah, ini termasuk bilangan irasional. Nah, bilangan-bilangan ini masuk ke dalam bilangan real atau bilangan yang dapat dinyatakan. Nanti juga ada yang namanya bilangan imajiner, tapi imajiner itu kita bahas di tingkat selanjutnya. Oke ya, cukup ya untuk perkenalan bilangan-bilangan ini. Nah, yang kita bahas ini kan tentang bilangan bulat ya. Nah, bilangan bulat di sini, bilangan bulat itu tadi ya, gabungan dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Jadi ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan ada bilangan 0 masuk ke dalam bilangan bulat. Bu Eti kasih contoh nih, ada garis bilangan di sini. Ini namanya garis bilangan. Jadi ada garis yang di dalamnya memuat bilangan-bilangan, maka disebut dengan garis bilangan. Di dalam garis bilangan, ke arah kanan disebut bilangan bulat positif. Ya, jadi lihat di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 itu termasuk ke dalam bilangan bulat positif. Selanjutnya, yang ke arah kiri disebut dengan bilangan bulat negatif. Jadi min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, itu disebut dengan bilangan bulat negatif. Nah, di tengahnya ada 0. 0 itu netral, tidak masuk ke bulat positif, tidak masuk bulat negatif. Jadi dia netral. Nah, di sini bilangan yang di garis biru ini semakin ke kanan itu akan nilainya semakin besar. Jadi kalau untuk bilangan positif semakin ke kanan semakin besar. Untuk bilangan negatif, bulat negatif semakin ke kiri, nih tanda merah nih, tanda panah merah,
semakin ke kiri dia akan semakin kecil. Jadi, misalkan di sini ada min 1. Saya ini dulu. Min 1. Min 1 akan lebih besar dari min 5. Karena dia semakin ke kiri, semakin kecil. Kalau bilangan bulat positif, 1 akan lebih kecil dari 5. Karena semakin ke kanan, dia semakin besar. Ini semakin ke kiri, semakin kecil. Itu ya. Nah, di sini dikasih penjelasan sama saya. Nah, pada garis bilangan, makin ke kanan, suatu bilangan akan semakin besar, dan makin ke kiri akan semakin kecil. Kita lanjut ya. Nah, di sini kita contoh membandingkan bilangan bulat. Tadi kalian sudah tahu ya, ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, kita bandingkan. Sekarang yang saya bandingkan itu yang negatif dengan positif. Jadi di sini ya, akan saya bandingkan. Ini negatif dengan positif. Kita bandingkan. Negatif 5 dengan positif 2. Kalau kita lihat angkanya, 5 itu lebih besar ya. Tapi karena di sini ada negatif, di sini negatif nih dengan positif 2. Dia 2 itu adanya di sebelah kanan. Dengan 5 itu di sebelah kiri. Berarti 2 itu lebih besar dari min 5. Atau kalau di sini min 5 dulu, berarti min 5 lebih kecil. Kecil gini tulisannya ya. Daripada 2. Sekarang kita bandingkan yang negatif dengan negatif. Min 3 dengan 5. Posisi min 3 dengan 5. Kalian lihat posisinya ya. Untuk min 3 dengan 5. Min 3 ada di sini. Min 5 ada di sini. Nah, semakin ke kiri, dia akan semakin kecil. Berarti 3 lebih dulu daripada min 5. Min 3 lebih besar atau lebih kecil jadinya? Lebih besar. Berarti min 3 lebih besar daripada min 5. Yang bawahnya coba lihat. Min 125 berbanding dengan 25. Duluan mana arahnya dari min 25 dengan min 125 dengan min 25? Ya kan? Karena ini lebih besar tapi negatif, berarti dia lebih kecil dari min 25. Berarti arahnya ke sini. Min 125 lebih kecil dari min 25. Kemudian sekarang kita bandingkan yang positif dengan positif. Kalau positif dengan positif gampang ya. 25 dengan 100. Ini kan lanjutan ya. Misalkan di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan 25. 25 lanjut ada 50. Lanjut ada 100. Nah, lebih besar mana berarti? Lebih besar 100, benar. Berarti 25 lebih kecil dari 100. Oke, bisa ya membandingkan bilangan bulat. Jadi ingat aja, kalau dia positif semakin ke kanan semakin besar. Kalau dia negatif semakin ke kiri semakin kecil. Lanjut. Nah, di sini ada contoh. Contoh soal saya ambil di buku paket kalian. Diketahui bilangan X, Y, dan bilangan Z. Bilangan X 1, 2, 3 A, B, C. Bilangan Y 4, 5 B, C, D, E. Bilangan Z sama dengan 9 A, B, C, D. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Jelaskan. Nah, sekarang gimana Bu? ABC-nya itu apa? Berapa? Itu nggak perlu kalian pikirkan. Yang kalian perlu hitung adalah di sini misalkan ya. Kita tulis di sini X. X itu 1, 2, 3 A, B, C. Y-nya sama dengan 4, 5 B, C, D, E. Dan Z-nya B, A, B, C, D. Sekarang saya tanya, kalau 100 sama 1000, lebih besar mana? 1000. Oke, kalau positif gampang ya. Lebih besar 1000. Ini 1000 itu ada 3 angka.
100 itu ada 2 angka. Nah, sekarang kita hitung aja ada berapa ini angkanya ya. Di X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, angkanya ada 6. Di Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Di Z 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa? 5. Nah, sekarang yang terbesar, kalian diminta diurutkan dari yang terbesar. Nah, sekarang kita lihat depannya. 1 dengan 4. Lebih besar mana, Nak? 4, ya. Jadi 4.000 sama 1.000 misalkan. 4 juta sama 1 juta, lebih besar mana? Lebih besar 4. Berarti urutan yang paling besar adalah Y, kemudian ada X, kemudian ada Z. Seperti itu. Terlihat susah ya soalnya ya, tapi kalau kita kerjakan mudah. Itulah matematika. Oke. Lanjut ya. Kita masuk ke operasi hitung bilangan bulatnya. Ini ada operasi hitung ya, namanya operasi hitung itu ada 4. Ada operasi hitung penjumlahan, operasi hitung perkalian, dan operasi hitung pembagian. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini sifat-sifatnya. Yang pertama, di penjumlahan itu dia sifatnya komutatif. Apa sih komutatif? Komutatif itu A plus B sama dengan B plus A. Jadi boleh kalian bolak-balik. Contoh. Nah, di sini 3 ditambah 4 sama dengan 4 tambah 3. Sama-sama berapa nilainya? 7, ya. Di sebelah kiri jumlahnya 7, sebelah kanan jumlahnya 7. Jadi mau dibolak-balik itu berlaku untuk penjumlahan. Yang kedua ada sifat asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan. Mengelompokkan yang pertama A sama B-nya yang dikelompokin ditambah C. Yang sebelah kanannya A ditambah B dengan C yang dikelompokin. Contoh 4 tambah 7 ditambah 2. Ini kan 4 tambah 7 berapa, Nak? 4 tambah 7, 11 kan? Nah, di sini 11. 11 ditambah 2. Sama kan? 13 kan? Nah, di sini sama, tapi yang dikelompokin 2 dengan 7. 9 tambah 4. Berapa? 13. Sama-sama 13. Oke? Lanjut. Nah, yang ketiga ada sifat identitas. Identitas itu jumlahkan dengan 0. Jadi kalau dijumlahkan dengan 0, dia hasilnya dia juga. 0 ditambah 3, ya 3 hasilnya. Atau 3 ditambah 0, 3. Itu contohnya nih. Nah, di sini 8 tambah 0 akan sama dengan 0 ditambah 8, sama-sama 8 hasilnya. Yang keempat, ini ada sifat inverse terhadap penjumlahan. Jadi inverse itu adalah kebalikan. Inverse kebalikan. Jadi A ditambah min A itu sama dengan 0. Harus jawaban nilainya 0. Jadi A ditambah min A nilainya 0. Itu ya, inverse itu kebalikan. Nah, yang kedua di sini kalau untuk pengurangan gimana Bu Yeti? Nah, pengurangan tidak berlaku sifatnya. Tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Perhatikan di sini ya. A min B tidak sama dengan B min A. Atau kelompok A min B dikurang C tidak sama dengan A dikurang dalam kurung B min C. Contoh, lihat di sini. 4 dikurang 2 itu hasilnya berapa? 2. Sedangkan 2 dikurang 4 hasilnya min 2. Jadi tidak bisa. Itu ya, contoh nih saya kasih tulisan ya. Misalkan di sini 4 dikurang 2 itu 2. 2 dikurang min 4 itu min 2. Berarti dia tidak sama dengan. Beda sama yang ini. Gitu ya. Nah, di sini 6 dikurang 2 dikurang 1. 6 dikurang 2 4. 4 dikurang 1 3. Di sini tidak sama dengan ya. 6 dikurang 2 kurang 1 1. 6 kurang 1 5. Nah, berarti kan 5 tidak sama dengan 3 tidak sama dengan 5, makanya tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif pada pengurangan. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh soal ya. Contoh soal untuk penjumlahan dan pengurangan. Nanti di sini Bu Eti kasih trik nih, ada triknya. Triknya,
Jika beda tanda, kurangkan. Hasilnya lihat mana yang besar. Berarti contoh 1 nih, beda tanda itu plus minusnya kita lihat ya. Minus 5, min 50 ditambah 35. Nah, ini beda tanda nih. Berarti beda tanda. Kenapa berarti beda tanda? Di sini minus, di sini plus. Beda tanda. Pakai tips yang ini yang pertama. Jika beda tanda, kurangkan. Berarti yang A min 50 ditambah 30. Kita kurangkan aja, 50 kurang 30 berapa? 15. Hasilnya berapa? Hasilnya lihat mana yang paling besar, negatifnya atau positifnya. 50 apa 30 yang paling besar? 50, negatifnya kan? Berarti kita tambahkan negatif di sini, negatif 15. Mudah nggak? Mudah. Sekarang yang B. Yang B, minus 20 dikurang min 65. Nah, lihat di sini ya. Minus 20 min dikurang min 65. Sekarang kalian tahu kan? Udah pernah ya di SD ya. Kalau min ketemu min jadinya apa? Plus ya. Jadi di sini kita tulis min 20 ditambah 65. Tandanya beda. Berarti kan kalau tandanya beda kurangkan saja. 65 dikurang 20. Yang besar kurang kecil ya. Berapa? 45. Tandanya min 20 sama plus 65 lebih besar mana? 65 ya. 65 nya plus, berarti tandanya plus. Atau boleh ditulis aja langsung 45. Kalau plus tandanya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa ya. Kita lanjut ke soal yang C. C itu gampang ya. Yaitu tandanya sama. Kalau tandanya sama, jumlahkan. Nah, ini tandanya sama, plus dua-duanya. Berarti tinggal jumlahkan aja. Jadi berapa? 17 tambah 29. 46. Terus selanjutnya, yang D. Yang D itu kita tulis di sini. Yang D sama dengan min 16 dikurang 24. Berapakah dia? Tandanya sama nih. Sama-sama min, nak. Min 16 min 24. Berarti gimana kita penulisannya? Jadi penulisannya adalah dijumlah ya. Jadi berapa tuh tambahnya? Jadi 40. Karena dia dua-duanya min, berarti tandanya min 40. Oke, bisa ya? Bisa dong, mudah ya. Ingat tips dan triknya. Lanjutnya, kita bahas adalah soal cerita. Nah, ini ada soal cerita nih. Soal cerita, dalam suatu ujian, penilaian ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Jawaban benar diberi nilai 3. Jawaban salah diberi nilai min 1. Dan jawaban yang tidak dijawab nilainya 0 dari 100 soal. Jadi nomor 1. Kita tulis nomor 1 ya. Nomor 1 dari 100 soal, ini nomor 1 diketahui. Benar 3. Salah min 1. Dia jawab ada 100 soal. Terus dia menjawab, peserta menjawab 95 dari 9 soal. Berarti 95 soal. Tidak dijawab berarti berapa kalau 100? 5 soal ya tidak dijawab. Nah 78 diantaranya dijawab benar. Dikurang 78 di sini. 78. Berarti sisanya berapa, nak? 17 ya. 17 soal. Soal nih, 17 soal salah, ini benar. Berarti tinggal kalikan 78. Benar kali berapa? 78 kali 3. Salah 17 kali min 1. Tidak dijawab 0 ya. 5 kali 0. Kali 3, ini berapa? 78. Ingat ya, perkalian begini, hitung dong. 24 1 berapa? 20. 24 tambah 2. 24, 21, 23 ya. 234. Ini minus 17, ini 0. Kita jumlahkan aja. Ini skor yang diperoleh kan, yang ditanya 4 tambah, ini kurang minus ya, berarti dikurang. 14 kurang 7. 7. Ini sisa berapa tadi? Dipinjam sisa 2. 2 kurang 1, 1. Berarti tinggal 217. Jadi poin yang diperoleh anak itu adalah 217. Nah, terakhir nomor 2, sebuah kantor
berlantai 20, kantornya lantai 20 nih. 3 lantai berada di bawah tanah. Berarti kalau 20, 3-nya di bawah tanah berarti ada 17 lantai atas, ada 3 bawah tanah ya. Nah, itu karena ada keperluan, ia turun 4 lantai. Ini dia mula-mula di lantai 2. Kita bikin sini aja ya, kita bikin ini. 1, 2, 3, 4. Kita anggap ini minus 1 ya lantainya. Tuh minus 2, minus 3. Nggak ada lantai 0 ya, karena ini lantai. Awalnya dia udah di sini nih, di lantai 2. Turun, berarti ke kiri. 4 lantai. 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 lantai. Berarti dia terakhir berada di lantai 3 bawah tanah gitu. Oke ya, semoga kalian mengerti untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar bilangan bulat gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk tugas-tugasnya nanti ada di GCR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.